Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai juga ke daerah Gunung Kidul. Panggang. Ya, apapun namanya, pokoknya saya sudah sampai ke Gunung Kidul. Walaupun saya tidak bertemu dengan Ratu Kidul, tak masalah. Tapi yang penting bertemu dengan kawan-kawan yang saudara-saudara saya yang ada di Gunung Kidul. Sebab kalau saya mau ketemu Ratu Kidul agak susah juga ya. Bisa-bisa tak bisa pulang. Karena tak pandai berenang. Gitu. Tapi tidak apa. Hari ini kita dipertemukan Allah dalam majelis ini. Kemudian terasa sesak rasanya. Ya. Masjid kita kecil. Ini menghajatkan pengorbanan kita agar masjid ini jadi besar. Iya, semoga membesarkan ini. Karena maka itu infaknya harus meningkat. Iya, jangan lagi infaknya itu uang kecil, gitu. Uang recehan kan uang kecil tuh, Pak. Uang recehan 500 rupiah, jangan lagi, gitu. Sebab siapa yang membangun masjid sekecil apapun di dunia ini, Allah bangunkan di istana akhirat. Sekecil apapun dia bangun masjid di dunia, Allah sudah siapkan istana di akhirat kelak. Jadi kalau di dunia ini kita tidak dapat istana, insya Allah di akhirat kita diberikan istana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Imam Hasan Al Basri? Kalau kalian dikalahkan manusia dengan dunianya, kalahkan mereka dengan akhirat. Kalau kalian dikalahkan manusia dengan dunia, mereka kaya, mereka dapat kedudukan, kalahkan mereka dengan akhirat. Banyakkan amalan akhirat. Materi kita hari ini adalah materi tentang anak. Arti penting anak. Ini dia aset akhirat kita. Pak, sebelum saya masuk materi, saya ingin tanya. Umumnya bapak-bapak di sini petani ya? Coba bapak bayangkan. Bapak bertani dari pagi sampai sore kerja. Untuk apa tuh, Pak? Cari nafkah untuk anak, ya kan? Beri pendidikan anak. Supaya anak jadi apa? Jadi sarjana atau sarjono? Oke, jadi sarjana. Kira-kira kalau anak kita jadi sarjana, yakin nggak Bapak bahwa anak Bapak besok dapat pekerjaan? Belum tentu kan? Ya namanya juga usaha, Ustaz. Bagus. Oke, kalau anak kita sudah dapat pekerjaan, yakin nggak Bapak gaji anak Bapak besar? Belum tentu juga kan? Ya namanya juga usaha, Ustaz. Wah, usaha terus dalilnya nih. Oke, kalau anak kita dapat pekerjaan, dapat gaji besar, yakin nggak Bapak akan dapat menikmatinya? Belum pasti juga, namanya juga usaha, Ustaz. Oke, sekarang kita katakan anak kita sudah bekerja dari pagi sampai sore, sungguh-sungguh kita berusaha untuk masa depan anak kita, tapi semuanya itu belum pasti. Mati yakin enggak, Pak? Mati yakin enggak? Mati itu pasti kan? Sudah siap enggak untuk mati? Yang tadi kita ragukan, perhatikan itu. Yang tadi kita ragukan, apakah anak kita jadi sarjana, apakah anak kita dapat pekerjaan, apakah kita akan menikmatinya. Itu kita ragukan, kita sudah bekerja dari pagi sampai sore untuk berkorban untuk sesuatu yang kita ragukan. Tapi kematian yang pasti, yang kita yakini, kita tidak pernah bersiap untuk yang mati. Orang pintar, orang bodoh kita. Itu dia jawabannya dah. Kenapa? Kenapa yang pasti kita hadapi kita tidak pernah bersiap? Ini jangan salah paham, Pak. Semenjak dibilang yang pasti di masjid terus kerja tak mau. Kenapa tak kerja? Udah nanti mati juga. Makan? Udah nanti mati juga. Minum? Mati juga. Kata orang, ente kalau mati aja nyusahkan orang aja hidupnya. Semuanya mati enggak.
Ketika kita ingin tahu bahwa kita akan mati, ingat apa kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin." Apabila mati anak Adam, putus segalanya kecuali 3 perkara. Sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang kita infakkan ketika kita hidup. Kita hidup, kita punya harta, kita infakkan, kita simpan pemeliharaan. La yanqusul mal bil sadaqah. Tidak berkurang harta kita dengan sedekah. Tidak, Pak. Kenapa? Harta kita itu apa yang kita infakkan, apa yang kita pakai, yang kita makan akan habis. Ya, yang kita infakkan itu punya kita. Yang kita pakai akan usang. Semakin banyak kita berinfak, itulah simpanan kita. Maka dia tidak berkurang, berlipat ganda. Tetapi di dunia akan habis semuanya. Kadang-kadang sandal baru kita beli, begitu lebaran hilang. Sebab orang kalau lebaran buang yang buruk, ambil yang baru. Dia pergi masjid sholat sandal buruk, pulang sandal baru. Sandal kita diambilnya. Sabar saja. Diam keadaan gitu. Ini siap. Ketika putus semuanya, idza mata ibnu Adam inqata'a, putus semua amalannya kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu apa? Ilmu dunia manfaat, tapi dia tak menyelamatkan kita. Karena ilmu dunia ini, bapak bisa buat ini, bisa apa semuanya, itu tidak menyelamatkan kita, tak menyelamatkan iman kita. Ilmu yang bermanfaat sesungguhnya adalah Islam. Bermanfaat dunia akhirat kita. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya itu dengan kezaliman. Apa itu kesyirikan? Tidak bercampur. Salah satu sebab malapetaka datang di negeri kita ini, Pak, banyaknya kemusyrikan di setiap negeri. Orang minta kepada selain Allah, ya. Kalau susah, mereka baru ingat Allah. Seperti kisah orang yang kebakaran. Tiba-tiba tengah hari terdengar suara azan. Jam 10 siang orang azan. Lalu ditanya, siapa itu yang azan? Si fulan. Selama ini tak pernah sholat kok pintar azan. Tak pernah sholat, pintar azan. Kata yang lain, oh itu karena api sudah mau dekat ke rumahnya. Jalan lain tak ada lagi kecuali minta tolong dengan Allah. Berdoa tak pandai, sholat tak tahu. Yang tahunya cuman azan. Akhirnya dia azan supaya diselamatkan. Begitu sudah diselamatkan, Allah, apa ceritanya di kedai kopi? Untung saya azan. Kalau saya tak azan, kampung itu udah terbakar itu. Dia yang hebat. Lihat orang kalau sudah musibah semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis apa yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, datang gelombang besar. Kapal kecil, perahu kecil, gelombang besar, da'u Allah mukhlishina lahuddin. Mereka minta pada Allah. Falamma najjahum ilal barri, setelah kami sampaikan ke daratan, idahum yusyrikun, kata Allah, mereka buat syirik. Apa itu? Kata nakhoda kapal, untung saya nakhodanya. Kata yang masinis, untung saya matikan mesin. Kata tukang layar, untung saya turunkan layar. Kata masyarakat, nengok ada Pak Kiai. Wah, untung Pak Kiai yang punya serban gede tadi. Dilepas serbannya, gelombang langsung berhenti. Pak Kiai pula yang hebat. Ya? Kata orang kampung, ini kapal memang kapal keramat. Sudah tenggelam, mau selamat. Semuanya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas Allah datangkan lagi bala. Yang lain lagi sibuk ngurus balak, Pak. Balak 6. Batu domino, orang Riau bilang kan kalau orang main domino itu kan ada balak 6 tuh yang 6, 6, 12. Itu balak 6 namanya orang Riau. Ya. Jadi dia sibuk ngurus balak dia. Begitu terdengar suara azan, alhamdulillah. Temannya bilang, apa alhamdulillah? Balak 6 saya turun. Rupanya balak yang datang dia tak turun, pikirkan. Begitu turun balak 6, balak kayu balak di atas yang datang lagi. Baru tahu. Hah? Lihat. Apa yang dia lakukan? Apa persiapan dia? Maka itu apa yang kita persiapkan? Nah, salah satu aset yang paling berharga bagi kita adalah anak. Banyak anak, banyak rezeki.
Benar atau tidak? Sebab orang kalau tak punya anak, coba tanya, sudah dapat anak, apa dia bilang? Belum dapat rezeki. Kan orang udah punya anak, belum. Kenapa? Belum ada rezeki, berarti rezeki. Jadi kalau anaknya ada, berarti satu rezeki. Dua anak, dua rezeki. Tiga anak, tiga rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Ya? Mana bagus? Anak dua atau banyak anak? Ada orang bilangnya banyak anak bagus. Kalau kita banyak anak tak bisa diatur, apa gunanya? Kalau banyak anak tak bisa diatur, Pak, orang katakan wajar. Tapi kalau sedikit anak tak bisa ngatur, orang bilang kurang ajar. Ada orang anaknya banyak, tapi dia tak bisa diatur. Ini anak tak bisa diatur. Mana ibunya nih? Apa temannya bilang? Wajarlah, anaknya 10. Ente anak 2 tak bisa ngatur anak, kurang ajar ente. Mau jadi yang wajar atau kurang ajar? Wajar, Pak. Gitu. Oh, membatasi boleh, tak dilarang dalam Islam. Pemerintah suruh batasi boleh, batasi aja boleh. Tapi siapa yang melarang kalau Allah? Ada orang mau batasi, cukup 2, ternyata 2 kali lahir, anaknya 3 sekali keluar, jadi 6. Terserah Allah mau kasih. Usaha kita boleh, selagi tidak merusak diri kita, ngatur jarak, itu boleh. Tapi banyak anak, banyak rezeki. Iya, berusaha kita. Nah, anak asik. Kenapa kita istilah orang? Kalau ditanya, saya tak tahu di sini, Pak. Kadang orang ada ditanya, kamu kalau punya anak mau dapat berapa? 2 aja, Pak. Oh. Kalau anak sapimu mau berapa? Oh, itu sebanyak-banyaknya. Oh. Ente lebih senang anak sapi daripada anak orang, ya? Tapi juga banyak. Kalau sapimu banyak, lalu engkau mati, memangnya sapimu bisa doa? Tak bisa, kan? Terputus hubungan. Begitu ente mati, sapimu diambil orang. Bukan sapimu aja, istrimu saja tunggu masa idahlah diambil orang juga. Tapi anakmu yang bisa mendoakanmu, ini dia yang sangat berharga dalam hidup kita. Maka itu kita tidak boleh menyia-nyiakan anak kita. Lihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang anak ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairu 'inda rabbika thawaban wa khairu amala." Dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Ya. Al-mal ya, ini baru dengar, Pak. Mudah-mudahan. Ya. Kalau panas pun ditahan, Pak. Sebab neraka lebih panas dari ini saja. Tapi anak tak pernah. Mudah-mudahan kita jangan masuk, Pak. Ya. Mengerikan kita kalau masuk neraka. Ini panas biasa. Ya. Panas. Kita dempet ramai-ramai begini panas. Ikan sarden, Pak. Berapa lama dia berdempet di dalam kaleng ini? Tidak ada panas-panas. Sempit lagi duduknya. Bayangkan, Duk. Enak lagi kan? Dimakan lagi. Tak pernah dia mau melompat dari kaleng itu. Sesak kata dia. Nak. Maka itu kita jangan bergerak. Tenang saja. Nikmati saja. Anak ngomong gini karena anak tak sempit, Pak. Gitu bapaknya sempit. Pada dia, apa dikatakan tadi? Bahwa Allah katakan al-mal, harta, anak itu perhiasan kehidupan dunia. Ya, tetapi amalan-amalan yang kekal hanyalah amalan saleh. Yang ini kita inginkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan anak kepada kita, maka perhatikanlah anak. Pertama, anak itu adalah nikmat dari Allah. Allah katakan, "Tsumma radatna qarrata 'alaihim wa amdatnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Ini di dalam surah Al-Isra. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Ya, ini kisah orang Romawi dikalahkan oleh Majusi, kemudian Romawi akan menang kembali. Dan kemudian kisah yang lain lagi. Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak. Harta kekayaan dan anak-anak. Ya.
Nah, ini nikmat. Nikmat anak. Maka itu di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Furqan ayat 74 kalau tak salah saya, ada doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun. Kenapa Rasulullah tidak sebut yang kita cintai? Rasul sebut qurratal ain. Sebab qurratul ain itu berada di atas cinta. Kalau orang bicara, oh kita menyintai anak, betul Pak. Tapi mungkin tidak. Kadang-kadang anak yang kita cintai itu belum tentu menyejukkan hati kita kan. Kita cinta anak, kita belikan mobil, kita belikan HP, kita belikan ini. Tapi setelah dapat itu semuanya bukan membuat tenang hati kita. Dia sudah dapat motor, keliling jalan-jalan. Yang lebih malang lagi orang tua, ya, kalau ayamnya hilang, dicari. Hilang aja ayamnya itu, dicari ke rumah-rumah. Nampak ayam saya tak? Ayam jago, baru beli kemarin, hilang. Dia cari, tanya semua rumah. Tapi kalau anaknya hilang, dia diam saja. Anak perempuannya hilang, dia tenang aja, tak pernah mencari anak perempuannya hilang. Anak perempuanmu sudah 3 hari tak pulang, kok tak dicari? Kok ketika ayam hilang antum mencari? Soalnya ayam tak bisa pulang sendiri. Kalau anak bisa pulang sendiri. Benar, anak bisa pulang sendiri. Cuman kalau anak itu pulang bawa anak lagi, itu yang susah. Lihat itu. Coba lagi kita. Kadang-kadang sekolah Pak. Saya contohkan. Berapa banyak orang tuanya, kalau anaknya terlambat sholat subuh, taruhlah anaknya kecil, sekolah baru SD, kalau terlambat sholat subuh, disuruh bangunkan. Bangunkan itu, sholat subuh lagi. Biasanya bapak atau ibu ngomong, sudahlah, masih anak-anak, belum wajib. Tapi coba kalau terlambat sekolah. Terlambat, bangun. Orang jam 7 mau masuk, belum masuk juga nih. Lihat, terlambat sekolah, dia bangunkan cepat-cepat anaknya. Tapi terlambat salat subuh, tenang saja dia. Ini bukan dilarang sekolah. Tapi lihat kita mana yang penting. Padahal kalau kita ingin memberikan jaminan kepada anak. Ingat, orang yang bangun subuh, sholat subuh. Hari itu dia sudah dapat jaminan dari Allah. Bangunkan anak, bangun sholat subuh. Saudaramu sudah bangun sholat subuh. Dan mereka sudah dapat jaminan hari ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bangunlah sholat agar engkau mendapat jaminan Allah hari ini. Kalau tidak, engkau tidak dapat jaminan. Ini asuransi harian. Asuransi lain tak perlu. Asuransi dari Allah. Jaminan Allah. Ini yang penting kita perlu jaminan Allah. Orang jangan jaminan orang. Maka itu yang paling takut miskin itu orang kaya, orang miskin. Ya orang miskin ngapain takut miskin? Orang sudah jelas miskin, ya udah nikmati aja miskin itu qanaah. Orang kaya yang takut miskin, maka itu orang kaya yang suka ikut asuransi. Orang miskin mana mau? Orang tak ada juga uangnya mau diasuransikan. Tetapi lihat orang kaya sangat takut miskin. Tetapi jaminan Allah untuk anak kita itu yang paling penting. Apa jaminan Allah berikutnya? Ketakwaan. Ya. Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Pak. Ya. Khalifah. Ada lagi, saya lupa nama khalifah satu lagi. Juga khalifah. Masing-masing punya anak 11. 11 anaknya. Ketika Umar bin Abdul Aziz ditanya, wahai khalifah, apa warisan yang engkau siapkan untuk anakmu? Apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Takwa. Apa warisannya? Takwa. Aku tidak akan membantu anakku kecuali dalam ketakwaan kepada Allah. Itulah warisan yang ingin aku berikan kepada mereka. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, anaknya 11 mendapat harta warisan hanya 400.000 setiap anak. Khalifah yang lain lagi, saya lupa namanya, itu memiliki 11 anak. Ketika dia wafat, dia mewariskan 400 juta. 400 juta atau 400 miliar. 400 miliar kalau tidak salah. Untuk anaknya. Setiap anak mendapatkan warisan, taruhlah 4 miliar masing-masing anak mendapat. Sudah itu apa? Suatu ketika berlalu masa, terjadi ketika di Madinah akan terjadi perang.
Umar bin Abdul Aziz yang harta warisannya berapa tadi? 400.000. Dia berinfak 100 ekor kuda untuk perang. Dari mana duitnya itu? Bayangkan. Anak yang khalifah yang lain tadi yang harta warisannya 400 miliar. Itu ada yang jadi pengemis. Apa rahasianya? Ketakwaan. Anak-anaknya dididik dengan ketakwaan. Ditakwa, dijamin Allah hidupnya. Masalah kita selalu takut dari jaminan Allah. Maka itu kita kurang bertakwa. Kita nyangka orang kaya itu yang mulia. Bukan. Kekayaan itu bukan kemuliaan. Harta itu bukan kemuliaan. Qarun kaya lagi Pak. Coba ada orang di kampung kita di Gunung Kidul ini umpamanya ada sedang gali. Tiba-tiba ketemu botol. Dibilangnya harta siapa tuh? Atau Qarun. Memangnya Qarun pernah ke Gunung Kidul ya Pak? Enggak kan? Tapi hartanya harta Qarun. Wah kaya Qarun Pak. Sampai ke Gunung Kidul botolnya pun ada. Yang anehnya ketemu botol Coca-Cola pun punya Qarun juga. Kapan Qarun buat Coca-Cola? Tetapi kita lihat begitu kayanya Qarun tapi tidak bernilai. Maka jangan heran ada orang banyak mobilnya banyak ini Pak. Coba perhatikan, kalau ada di Gunung Kidul ini orang yang paling kaya, ada orang yang paling miskin. Kalau mereka mati Pak, tempat masuknya sana, tidak berbeda, tidurnya pun sama. Bayangkan itu. Jadi apa guna harta yang melimpah dia sebutkan tadi? Ketika dia mati, dia cuma bawa kain kapan. Kalaupun mau dikeramik, tak pernah dalam kuburnya dikeramik. Di luar. Kenapa tak dalamnya sekalian? Sebab dia tidur di dalam, bukan dia tidur di luar. Dia tempat tidurnya sama. Kalaulah kita boleh buat cerita, mungkin kalau duduk berdua, umpamanya orang paling kaya meninggal, orang miskin meninggal. Sudah tuh mereka masuk kuburan dekat-dekatan. Ini kuburan orang paling kaya, ini kuburan orang paling miskin. Mungkin kalau nih Pak ya, duduklah mereka berdua dalam kubur tuh cerita-cerita, rasain ente. Gitu. Kalau anak sudah pengalaman tidur di sini kata sana, ente baru tahu kan? Jadi bukan harta itu yang kita cari. Bukan. Tapi itu tidak berarti kita menafikan harta. Bukan. Tapi itu bukan tujuan kita hidup. Bukan. Kalau Allah kasih harta, alhamdulillah. Tapi bukan itu tujuan hidup kita. Anak kita yang kita diberikan Allah itu warisan yang paling berharga daripada harta. Itu nikmat yang besar. Kemudian anak tadi sebagai qurratul ain. Bagaimana anak menjadi qurratul ain? Sesuatu yang menyedukkan hati kita, tentu dia dididik. Coba bapak-bapak mungkinlah rasakanlah. Kadang-kadang banyak orang tua kehilangan anak. Bukan anaknya pergi dari dirinya. Tidak. Anak itu masih di rumahnya. Tapi anak itu tidak lagi menghormati ibunya. Tidak lagi menghormati bapaknya. Dianggapnya sebagai teman. Berarti dia sudah kehilangan anak. Anak tidak lagi berfungsi sebagai anak. Subhanallah. Kalau kita terlambat, apalagi sekarang. Dunia modern seperti ini, anak-anak kita bercampur semua ini. Kalau dulu mungkin ya, dulu entahlah di sini anak tak tahu. Dulu mungkin orang tua kita kalau melihat ada anak perempuan pakai celana panjang saja, itu tabu di daerah itu. Ini apa ini anak perempuan kayak laki-laki? Marah. Orang tua semua marah. Sekarang yang pakai jilbab kena marah. Kan terbalik itu. Laki-laki kalau pakai celana saja di atas mata kaki, semuanya jadi marah. Tapi begitu anak perempuan pakai celana di atas mata dengkulnya, semuanya melotot. Apa ini? Pelajaran. Islam tidak. Ini modern. Jadi dunia ini dulu semakin modern. Kalau dulu mungkin bapak-bapak atau orang tua kita dulu di kampung, dari jauh itu dia bisa bedakan laki-laki ke perempuan, Pak. Dilihat dari jauh, oh perempuan, oh laki-laki. Sekarang, udah dekat pun kita belum tahu tuh, dia laki-laki atau perempuan. Baru tahu ketika dia sudah marah. Apa? Oh laki-laki. Sudah marah, belum tahu kita masih ini pakai perempuan juga. Begitu dia marah, keluar laki-lakinya. Wallah, betul laki-lakinya. Ternyata malam namanya fulanah.
Siang namanya si fulan, malam fulana, malam jadi perempuan, pagi jadi laki-laki. Modern dunia. Maka itu anak kita dengan didikan perlu dididik dia agar dia menjadi qurratul a'yun. Sekedar coba Bapak bayangkan, anak kita pulang sekolah, dia pergi sekolah, assalamualaikum, nih Bapak dicium tangan, nanti dia pulang assalamualaikum, cium tangan, dia bantu, subhanallah. Itu lalu dia duduk sambil main, mungkin main kelereng. Anak kita main kelereng Pak, tapi yang keluar mulutnya itu Al-Quran. Dia baca Quran, main kelereng, baca Quran. Walaupun dia main kelereng, tapi dia tetap baca Quran, tak nyanyian dia. Orang tua kini kan sekarang bangga dia kalau anaknya pintar nyanyi, bangga dia. Akhirnya anaknya sampai guru-guru pun ngajar. Ibu-ibu kan sering tuh cari dana pakai nyanyi juga Pak. Ya dana, ya dana, dana. Berarti itu minta dana. Kalau tak dapat dana lagunya berubah Pak. Bismillah tawakalna billah. Berarti dana belum dapat. Tawakal saja kepada Allah. Dia jangan diajar anak nyanyi-nyanyi. Sebab tak diajar pun anak mesti pintar nyanyi. Orang dia dengar lagu India aja dia pandai lagu India. Padahal lagu itu menghina dia. Kadang-kadang ada anak-anak baru kecil sekolah TK sudah diajar menghina kakeknya. Kakek sudah tua, giginya tinggal 2. Burung kakak tua tuh. Kan lagu menghina kakeknya tuh. Kakeknya bangga pula tuh. Anakku, cucuku sudah pandai nyanyi. Lagu apa? Burung kakak tua. Dia dihina cucunya dia mau. Aku pendidikan yang baik kita akan berikan. Kemudian terkadang harus hati-hati. Tadi anak qurratul a'yun perlu pendidikan yang baik. Kemudian anak juga kadang-kadang sebagai musuh. Ya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Wahai orang beriman, ya, hati-hatilah karena di antara anak-anakmu itu ada yang bisa menjadi musuh bagi dirimu. Di ayat lain disebutkan sebagai fitnah, ujian. Berapa banyaknya ayah ibu terfitnah oleh anak. Sebenarnya kemampuan itu tak adalah untuk beli mobil. Tapi keinginan ada, akhirnya berutang Pak. Kenapa kita dahulukan keinginan, bukan kewajiban? Hidup kita ini harus dahulukan kewajiban. Kalau ingin saja semua orang ingin. Ya? Laki-laki, kan? Kalau disuruh poligami, itu ingin semuanya poligami. Tapi masalahnya wajibnya. Kita kan dahulukan kewajiban. Jangan dahulukan keinginan. Siapa yang tak ingin? Ingin, cuman wajibnya. Jangan lantaran keinginan, akhirnya yang kewajiban betul kita abaikan. Orang mau naik haji, kadang-kadang belum wajib haji, tapi ingin naik haji. Tuh, orang belum punya mobil, tapi dia baru pakai motor. Gajinya untuk angsuran pun susah. Akhirnya dia berutang beli mobil. Kan susah, maka dahulukan. Nah, kadang anak-anak jadi fitnah bagi diri kita. Belum lagi yang suka pakai BlackBerry. HP-nya BlackBerry, Pak. Atau Lenovo itu orang kita juga buatkan. Kalau BlackBerry itu orang kita juga. Gitu. BlackBerry itu dari Cina. Yang kita BlackBerry itu agak lebih lancar gitu. HP-nya lebih lancar gitu. Sinyalnya lebih kuat. Ya. Tapi itulah keadaan. Fitnah dan ujian anak-anak. Berikan pendidikan yang baik kepada dia. Sudah itu anak. Tadi perhiasan dunia. Kemudian baik. Setelah itu kenapa kita harus mendidik anak? Ya. Perhatikan. Manfaat kita mendidik anak itu sebanding dengan ganjaran yang akan Allah berikan. Terutama keutamaan anak yang soleh dan solehah. Ya. Di dalam satu riwayat. Di mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatahu fil jannah." Fayaqul anna hadha fayuqal bistighfari waladika laka. Seorang laki-laki atau orang tua tiba-tiba kedudukannya diangkat Allah di surga. Tengok ini kalimat. Orang tua
tiba-tiba kedudukannya diangkat Allah di surga. Artinya orang tua ini sudah masuk surga. Dia juga beramal soleh, beramal, tapi kurang banyak amalannya. Dia masuk surga, derajatnya rendah. Ya, karena amalannya sedikit. Ya, derajatnya rendah. Nah, tiba-tiba derajatnya ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berkata, ya, dia bertanya, fayaqul anna hadza, bagaimana saya bisa naik derajat? Lalu dikatakan kepada dia, fayuqal, dikatakan kepada dia, bistighfari waladika laka, karena istighfar anakmu selalu mohon ampun untukmu. Itu anak yang soleh, coba. Kalau anak kita yang tak soleh, baru aja kita sakit, dia sudah ngitung-ngitung. Kebun di sana siapa ya? Yang kebun situ siapa ya? Kita belum mati lagi Pak, dia sudah minta kita mati. Bingung juga. Kadang begitu kita mati dia sudah perang. Anak, istri, ya, semuanya berpisah. Abang, adik, kakak berkelahi gara-gara harta warisan yang ditinggalkan. Anak yang soleh tadi dia akan mendoakan bapaknya, mohon ampun. Ingat seluruh amalan anak kita yang soleh, dia niatkan tidak dia niatkan untuk orang tuanya akan mendapatkan pahala amalannya. Itu gunanya Pak. Anak kita dididik soleh. Apapun amalan anak kita yang soleh itu, dia tidak ada lapaskan niatnya untuk orang tuanya atau apa, maka orang tuanya tetap mendapat pahalanya. Kenapa? Karena anak adalah usaha orang tua. Dan usaha yang baik bagi seorang tua adalah mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, bukan anak soleh. Itu beda tak? Anak yang soleh, bukan anak soleh. Sebab ada di TK kita kasus gitu. Kita punya TK kita buat. Jadi gurunya bilang, anak-anak siapa yang mau jadi anak soleh? Tak ada satupun anak-anak menunjuk. Ibu tunjuk lagi siapa yang mau jadi anak soleh? Tak ada yang nunjuk. Diam. Jadi anak baik, nunjuk semuanya. Jadi anak soleh, diam semuanya. Kenapa? Kenapa kalian tak mau jadi anak soleh? Semuanya nunjuk. Anak soleh itu bu, kata dia. Rupanya ada salah satu murid yang bapaknya namanya soleh. Jadi anak yang lain tak mau jadi anak soleh. Kalau anak yang soleh, mau. Dia tak mau jadi anak soleh. Itu jangan salah-salah ajar kalimat kita. Jadi anak yang soleh. Jadi jangan anak soleh. Nanti anak kita tak mau jadi anak soleh sebab bapaknya bukan soleh. Gitu. Bapaknya Ahmad mungkin. Ya. Jadi anak yang soleh. Ya. Perhatikan anak itu tadi. Dia akan mendoakan kita. Bayangkan. Ini perlu pendidikan anak-anak. Itu penting. Kedua adalah anak-anak wanita. Ya. Kadang-kadang kan kita begini. Sebagian orang kalau dapat anak perempuan agak kurang strict lah lagi. Sudah ada anak berapa? 4. Tapi perempuan semua Pak. Apa makna dia tuh? Berarti kurang afdol anak perempuan nih. Banyak tak kayak gitu Pak? Sangat banyak. Lihat. Padahal dalam Islam kan sama. Kenapa dia merasa kurang afdol? Maka itu Rasulullah sebutkan, jika orang diberi fitnah ujian dengan anak perempuan, dia didik dengan baik, dia berbuat baik kepada anak perempuannya, lalu sampai dia mencarikan suami yang baik untuk anak perempuannya, cukuplah anak itu akan menjadi bentengnya dari api neraka. Ini keutamaannya. Anak laki-laki meneruskan keturunan, nasab keturunan kita. Anak perempuan dijadikan benteng. Bayangkan. Jadi apa? Sama nilainya. Kalau kita punya anak perempuan semuanya, kenapa ada keluhan? Tapi banyak orang merasa mengeluh. Halo Pak, 5 anak saya, tapi itulah belum ada laki-laki lagi. Jadi anakmu mana? Perempuan. Jadi gimana caranya? Ya mau nikah lagi Pak, untung-untung dapat anak laki-laki. Loh, memangnya antum tahu kalau nikah lagi dapat anak laki-laki? Loh, kalau antum nikah lagi dapatnya perempuan lagi, nikah lagi Pak. Kalau dapat perempuan lagi, nikah lagi Pak. Loh, kalau 10 kali begitu semua anak perempuan gimana antum? Itu kalau nambah Syiah bisa 10. Sebab orang Syiah laki-laki itu boleh nikah sampai 10 Pak. Sebab Al-Quran mengatakan fankihun nisa masna wa thulatha tambah 3 warubah
tambah 4 jadi 9. Kalau tidak, wahid tambah 1 lagi gitu jadi 10. Allah, itu orang Syiah. Ya, orang Islam tidak, ya, ada batasan. Kemudian itu juga bukan wisata kuliner. Ya. Kadang-kadang nikah lagi itu kan bukan wisata kuliner. Mau merasa masakan orang Gunung Kidul, cari orang Gunung Kidul. Mau merasakan orang Jogja, anak cari lagi istri orang Jogja. Mau merasakan Solo, anak cari Solo. Begitu tak enak masakannya, cerai lagi. Itu wisata kuliner. Jangan. Perhatikan tadi kembali, bahwa anak perempuan punya keutamaan. Kita didik dia dengan keutamaan ini. Nah, masalahnya, arti penting pendidikan bagi anak itu tadi, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Apa kata Allah? Jagalah dirimu dan anakmu dari api neraka. Dari api neraka. Lihat, bagaimana menjaganya? Tentu dengan mendidik. Tidak ada sesuatu yang paling besar untuk kita bagikan ke anak kita kecuali kita bagikan pendidikan yang baik. Ingat tadi, bapak menyekolahkan anak, ingat. Bukan berarti semua anak harus jadi ustadz. Ini pun salah. Kan kemampuan anak itu beda-beda. Ada anak itu kadang-kadang tak ada bakat jadi ustadz, Pak. Jangan dipaksa-paksa jadi ustadz. Kalau semuanya lah jadi ustadz, siapa pendengarnya? Ngomong semua. Ada yang bisa, ada cuma bisa mendengar. Ada yang bisa berdagang, ada ini. Tapi semua anak kita wajib kita ajarkan agama. Oh, dia besok mau jadi dokter, jadilah. Tapi agama sudah diajarkan. Jadi semua anak kita tuh dia punya bakat masing-masing. Tapi wajib kita bagikan pendidikan agama, mulai dari TK, SD, DK, SMP, walau kuliah pun dia tetap belajar agama supaya agama ini yang mengendalikan dirinya. Coba kalau tak ada agama, semuanya buat kerusakan lantaran agama. Perbaikan, maka itu orang Arab dahulu dibaiki dari mana? Dari akidahnya dibaiki, dari akhlaknya dibaiki, sehingga akhlaknya jadi akhlak yang baik, jadi hormat, lalu Allah muliakan mereka. Ini pendidikan. Nah, pendidikan macam-macam. Ada di pondok pesantren, ada tidak pondok pesantren. Yang penting pelajaran agama. Tentu kita mencari ustadz-ustadz yang betul-betul mumpuni, artinya ustadz-ustadz yang betul-betul bisa mengajarkan agama. Ya, kita cari antar anak-anak kita, apakah itu di madrasah, apa ini. Yang kurang kan selama ini orang hanya ngantar anaknya sekolah umum saja. Begitu selesai, maka itu kadang-kadang kita dapatkan begini, Pak. Ini kisah, mungkin di Gunung Kidul tak terjadi lah, ya. Kisahnya begini, ada orang ngantar anaknya mau sekolah, anaknya tamat SD nih. Anakmu sekolah kemana tamat SD? Lanjutan kemana? Adalah, kata dia. Kemana? Adalah. Didesak temannya bilang, kemana adanya? Tak ada sekolah namanya Adalah. Apa nama sekolahnya? Pondok. Diam-diam dia nyebut pondok. Temannya bilang, oh pondok. Panjang O-nya Pak, nyebut pondok tuh. Oh pondok, kata dia. Itu anak yang mana masuk pondok tuh? Itu yang nakal tuh, yang susah diatur itu tuh, ya. Yang dia EQ-nya agak kurang sedikit. Oh, yang bodoh-bodoh, nakal, susah diatur, antar ke pondok. Yang pintar kemarin mana? Oh, itu lain itu. Itu sekolahnya ada. Sekolah diajarkan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Arab ada, tapi Arab Melayu, kata dia. Allah. Apalagi Arab gundul, lama tuh ngaca Arab gundul, ya perlu bergunting dulu sebab Arab banyak yang berbaris gini, gondrong rambutnya panjang, ya macam-macam. Nah diajar, padahal yang aneh lagi, kalau dia ngantar ke pondok, hebat lagi Pak. Pak Ustaz, boleh bantuan nggak Pak? Apa? Saya mau masuk anak ke pondok, yang 750.000 itu 3 kali bayar, boleh nggak Pak Ustaz? Kan ini sekolah pondok Ustaz, kan sekolah agama Ustaz. Ya tak boleh yang lebih-lebih lah. Ada apa Bu? Sampai 3 kali bayar? Soalnya Ustaz saya masukkan anak ke dokteran kemarin 750 juta baru bayar Ustaz. Jadi yang 750.000 3 kali bayar. Yang 750 juta bayar kontan. Ini terbalik otaknya. Artinya bukan apa, bagus kita ada pondok, ada ini. Nah didik. Nah cuman
Berikutnya, bagaimana kita mendidik anak di rumah kita? Ingat, bagaimana cara mendidik Rasulullah SAW? Pertama adalah kita mendidiknya dengan ilmu. Tahu kita apa yang akan kita ajarkan. Kadang-kadang kita mau ngajar anak, tapi kita tak tahu salah cara ngajar. Saya contohkan begini. Ada seorang ibu. Anak ini biasa kalau ada tamu datang, dia sering bilang, "Mi, pipis." Asal ada tamu datang, "Mi, pipis." Akhirnya Umi cari akal ini. Ini tak sedap didengar tamu. Setiap tamu datang mau pipis. Kata ibunya, besok kalau mau pipis, jangan bilang pipis. Jadi apa bilangnya, Mi? Nyanyi. Gitu. Jadi tak tahu bahwa itu pipis. Jadi, Mi nyanyi. Lah tahu Mi-nya. Iya, anak kamu penyanyinya. Biasa anak saya kalau ada orang sering nyanyi-nyanyi sendiri di sana, gitu kan? Gitu. Suatu ketika anak ini dititip sama neneknya. Pas tengah mau pipis, dia ngomong, "Nenek, Nek, nyanyi." Kata neneknya, "Ya udah, jangan jauh-jauh, di kuping nenek saja." Udah, neneknya bilang pipis. Ini salah asuhan. Caranya yang salah. Itu salah asuhan namanya, Pak. Harus tahu caranya yang baik. Bagaimana kalimat itu yang baik, baunya baik. Tapi caranya yang salah. Ini maksud kita baik. Kenapa kita tidak gunakan perkataan yang baik? Anak, kalau kamu punya salah, minta maafnya baik-baik ya. Jangan minta maafnya nyanyi-nyanyi. Tak boleh kita. Kalau istighfar pada Allah itu, maaf, astagfirullahaladzim. Sebab kita minta ampun pada Allah. Jangan nyanyi-nyanyi minta maafnya. Cobalah Bapak kalau ada anak kita yang bawa uang 10 juta. Motor dijualnya. Begitu dia pulang, "Kamu bawa uang 10 juta, motor habis. Kamu kemana, Cang?" "Ya Pak, salah saya Pak. Maafkan aku Bapak, maafkan aku Ibu." Kira-kira dimaafkan anak-anaknya? Hah? Maaf atau tambah marah kita? Marah kita. Itu sudah larikan uang, motor dijual, minta maaf, main-main lagi ya. Tapi kadang-kadang orang minta maaf pada Allah main-main, Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minta maaf. Jangan baik-baik kita. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kita lapas baik saja, kadang-kadang belum tentu maaf langsung diterima oleh Allah. Minta maaf. Nah, cara ngajarnya baik-baik. Jangan seperti tadi, semuanya nyanyi, semuanya nyanyi. Ibu-ibu ngajar ini pakai nyanyi, ngajar itu nyanyi. Kita ini bukan orang India, Pak. Sakit gigi nyanyi, kawin nyanyi, nak mati nyanyi juga. Semuanya pakai nyanyian, bukan. Kita orang Islam. Ya, kita ada ajaran cara ngajar yang baik. Nah, kemudian kita berilmu. Apa yang ingin kita ajarkan untuk anak kecil ini apa dulu ya? Ini kita perlu belajar anak ke anak kita. Kemudian cara ngajarnya pun, kalau kita punya TK, ya lihat Rasulullah tak pernah ngajar itu dengan kekerasan. Ada guru TK paling senang mencubit anaknya. Masa ngajar, kamu ya? Akhirnya anak tuh, setiap ibu guru masuk, dia nengok tangan ibu guru. Bukan muka ibu guru dia tengoknya. Kata temannya, ngapa kau tengok tangannya? Awas tuh, bergerak tuh kena cubit kita, bergerak tuh kena cubit kita. Lama-lama akhirnya anak tuh nengok muka ibu gurunya tuh kayak tang yang mau mencubit dia. Kemana kepala ibu guru? Hah? Saya nengok tang aja mau berjalan gitu. Kenapa? Karena ibu gurunya hobinya cubit. Kenapa anak kecil-kecil dicubit? Kasih sayang anak itu. Lembut. Kata Rasulullah, suruh anak-anakmu itu sholat umur berapa tahun? 7 tahun. Pukul dia. Tapi dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Kalau 10 tahun tidak mau sholat. Nah, artinya kalau ingin mengajarkan baca Quran, kalau anak kita masih kecil 5 tahun, 6 tahun, jangan dicubit. Kamu tak mau ngaji ya? Saya cubit kamu. Jangan, lembut nak, jangan. Kenapa? Sedangkan rukun Islam, sholat saja 7 tahun baru disuruh. Tak boleh pukul. Sholat ini memangnya membaca atau belajar Iqra itu lebih tinggi daripada Quran? Enggak kan? Lembut-lembut. Sudah nak, capek, istirahat dulu. Nanti belajar lagi ya. Nah, kasih hadiah. Anak-anak kasih hadiah, ayo. Siapa cepat belajarnya, kasih hadiah.
Wajar anak-anak kita dapat, kita kasih hadiah. Ya. Ini anak-anak perlu hadiah, perlu. Yang bapak-bapak tak perlu lagi hadiah. Gitu. Kan berbeda-beda. Tapi anak-anak senang dia dapat hadiah. Dikasih aja ini senang sekali mereka dapat hadiah. Nah, ajarnya dengan pelan-pelan. Kemudian ajar anak itu sesuai dengan akal mereka. Lembut, ya, diajar dengan kelembutan pada mereka. Ya, Rasulullah sangat lembut kan kepada anak-anak bermain. Assalamualaikum, anak-anak sedang berkumpul. Assalamualaikum salam. Kadang-kadang sebagian guru ni tak mau dia baik-baik dengan anak. Padahal senang kan? Coba ngajar anak-anak apalagi di sekolah, Pak. Gurunya mesti pintar-pintar. Ada satu kasus ini di sekolah kita. Waktu istirahat ada sebuah pohon. Jadi ada beberapa orang anak naik sebatang pohon. Begitu naik sebatang pohon, datang guru, surut. Apa jawab anak? Enggak Pak, sebentar aja, kan istirahat aja Pak. Nanti bunyi lonceng saya turun Pak. Lewat lagi seorang guru, turun. Enggak Pak, sebentar aja, tadi Bapak suruh turun juga dia. Lewat anak, ngapa di atas? Tak ada Ustaz main-main. Awas kamu kalau turun ya. Sampai sore berdiri di situ. Turun langsung. Teman bilang, kok Ustaz? Kok dia turun? Anak kata nyuruh dia turun. Anak nyuruh sampai sore dia di atas. Dia takkan mau sampai sore. Langsung turun anak bilang. Nah itu sebab dia kalau antum larang, dia tak mau jadi. Maka anak buat logika terbalik. Berarti dia tak mau disuruh turun. Ya, dia suruh turun tak mau. Anak suruh aja tetap di atas. Tapi ingat, sampai sore antum di situ turun dia. Nah, ini strategi kita. Kasus lain lagi. Seorang anak mungkin melakukan kesalahan lah, ngambil barang kawan, laporan, masuk kantor. Diwawancarai interogasi oleh para guru. Dia tetap tidak ngaku. Tidak. Lewat anak bilang, ada apa nih? Ini Ustaz sudah lama kita ada interogasi. Dia tak mau ngaku. Pada teman yang mengatakan nampak dia ngambil uang, ngambil ini. Anak bilang, kalian kan sudah tahu dia tak ngaku. Kenapa kalian paksa-paksa? Jangan begitu dengan anak-anak seperti ini. Kamu ngambil? Enggak Ustaz. Nah, kan dia tak ngaku itu, saya bilang. Buktinya dia tak ngambil. Oh iya. Nah, kalau gitu apa Ustaz? Dia lepaskan aja dia. Nah, sudah. Keluar sajalah. Tapi lain kali jangan buat lagi ya, saya bilang. Ya Ustaz. Mari. Ente buat kan? Enggak Ustaz. Ustaz bilang saja Pak. Lain kali jangan buat lagi. Berarti antum sekarang buat kan? Iya Ustaz gitu. Mana dia? Iya kan? Kenapa dia nyeplos begitu? Kenapa? Karena dia merasa dibela kan? Guru tadi tak menyangka anak ingin jebak dia dengan seperti kita tuh harus panjang akal sedikit ya Ki. Tak perlu antum gini. Enggak, saya pukul nih, ngaku atau tidak? Enggak perlu. Banyak strategi kita untuk ngajar anak itu. Oh ini perlu diakal-akali. Masa kita kalah dengan akal-akalan anak? Wajar. Sama seorang ibu di rumah anaknya belajar di TK, ya, ibunya belum pandai baca doa, ya, jangan dinampakkan pada anak bahwa ibu tak pandai baca doa, ya. Sini, kamu doanya apa belajar tadi? Coba ulang bacaan. Itu. Tengok bukunya. Coba ulang. Kuatkan lagi. Lebih kuat. Pas. Coba dengar ibu baca. Padahal baru itu hafal ibunya. Sebelumnya belum hafal. Tadi itu bukan ngetes, cuma ingin dengar sambil menghafal. Sudah hafal? Jadi anak bilang, wah ibuku hafal juga. Tapi wah ibu belum hafal. Lemah jadi ibu di hadapan anak. Sama dengan seorang ibu, ini anak susah saya atur nih. Itu kan memberikan semangat anak, tambah ngerjain ibunya. Akhirnya dia minta nangis dulu. Belum kita bilang iya, dia sudah nangis dulu tuh. Kenapa? Dia sudah dapat senjata. Umi ini kalau nangis, siap. Mesti dapat ini. Itu cara anak-anak. Sama dengan bawa anak ke masjid, tidak dilarang. Tidak ada larangan bawa anak masjid. Tapi cara antum bawa anak ke masjid itu yang harus tahu. Sering kita bawa anak ke masjid dengan alasan daripada nangis di rumah. Umi pegang, Bibi mau kemana? Sholat ke masjid. Ini bawa daripada nangis di rumah. Benar, anak bawa gendong dia tak nangis. Begitu antum mulai sholat, dia mulai nangis. Kenapa? Daripada nangis di rumah, berarti lebih baik nangis di masjid. Di masjid dia nangis. Didik dia dengan baik, dibuat pelajaran. Ini satu secara umum pelajaran itu. Sudah selesai?
Kurang batu es. Baik, kita lanjutkan. Ya. Mendidik anak itu secara bertahap. Kalau tadi pertamanya kita ngajar anak sesuai dengan pikiran anak. Jadi tak boleh pula guru itu ngajar anak, oh sudah kayak ngajar orang besar. Kamu tahu dalilnya ini syirik ini bid'ah ini dalilnya ini. Anak-anak jangan diajar gitu dulu ya Bu. Namanya apalagi anak TK, antum ajar kayak gitu, bingung dia sama nengok antum. Tuh, tapi ajar dia dengan bahasa dia. Sesuai nanti tingkatan dia. Ya, begitu antum lihat berhala, antum bisa ajar. Nah, itu patung kan? Ya. Coba tengok orang tuh. Dia minta sama patung tuh. Kamu ada patung kan? Patung bisa ngomong enggak? Kalau bisa ngomong. Jadi tertanam kepada dia benci pada berhala-berhala itu. Ya, sebab kita nanamkan, kita tengok. Masa minta sama patung? Orang patung aja kan kamu patahkan kepala patung kemarin kan? Itu sama patung itu bisa patahkan juga tuh. Jadi dia mulai tertanam. Ya, kalau kiranya kawannya nakutkan hantu, kita bisa robah. Bi, ada hantu Bi. Apa hantu tuh Bi? Oh itu macam buah-buahan ya. Mungkin buah-buahan ini enak dimakan. Jadi begitu temannya nakutkan, ada hantu. Mana hantu? Saya makan kata dia. Temannya jadi takut sama dia kan. Berani betul makan hantu. Coba hantu dalam pikiran dia macam buah untuk dimakan. Sesuai pikiran dia menjauhkan. Kadang-kadang ibunya sendiri yang takut gelap. Ya. Ibu bangun malam karena kalau dengar suara ayam berkokok, itu berarti apa? Lihat malaikat. Tapi kalau anjing menggonggong, ada setan. Sudah beruduk. Tadi kan dengar ayam berkokok. Beruduk sang ibu, duduk, beruduk, mau sholat. Baru angkat takbir, terdengar suara anjing. Kata anjing. Tak jadi, kenapa ada setan? Rupanya dia dah kena bujuk setan supaya tak sholat. Saking takutnya. Nah, ketakutan anak kan macam-macam. Nah, didik anak bertahap. Kadang-kadang kita harus sabar juga didik anak. Kenapa? Anak menurut kita dia membohong. Padahal dia bukan sikapnya bohong. Bohong. Apalagi anak kecil. Anak kecil ada tahap-tahapan. Tetapi didiklah anak itu sabar bertahap. Kita ingin jadi, coba perhatikan Mbak. Tidak sedikit anak-anak kalau ujian yang paling sibuk siapa? Orang tua. Kalau nilainya merah yang paling sibuk siapa? Yang marah siapa? Orang tua. Ada anak-anak begitu dia ngambil rapor. Bagaimana rapormu? Alhamdulillah Bi. Kenapa? Woi, saya ada merahnya 5 Bi kata dia. Teman saya tak ada bunga-bunganya, hijau semua kata dia. Saya 5 kata dia. Ya Bi ini langsung marah. Kenapa rapormu sampai merah 5 begini? Abi selama sekolah tidak pernah merah seperti ini. Berapa? Semuanya Abi merah kata dia. Kenapa dia marah? Kalau sempat anak itu ngomong, Bi, yang ujian kan saya Bi. Coba Wabi ujian, bisa gak merah seperti saya nih gitu deh. Itu. Kenapa kita sibuk-sibuk? Kita masang target, kamu harus jadi juara. Jangan, kamu harus begini. Enggak, arahkan saja dia dengan baik agar dia tidak punya tekan. Ya sudah, itu kemampuanmu. Cuman besok belajar tingkatkan baik-baik. Kan bisa gunakan bahasa yang lebih baik. Ya. Begitu dia ini kamarnya tidak rapi, tidak ini, jorok kamu, apa kamu, anak siapa kamu, begini. Enggak, bahasa yang baik kan ada. Sudah, dirapikan. Allah senang kerapian, Rasul senang kerapian. Kan ada kalimat yang lebih baik yang bisa kita uraikan daripada kita ngomel-ngomel masing-masing semuanya ini. Ya, nanti sampai nanya-nanya, anak siapa kamu? Nah, tentu anak kita kan jadi bingung dia. Jadi saya anak siapa Pak? Nah itu, jangan. Apalagi ibu-ibu kadang-kadang marah sampai nyebut anak monyet, anak setan, anak ini. Itu tidak boleh. Kalau sempat anak jawab, ya bu monyet, kata dia. Kan susah tidak? Ketika kita kata anak kita anak monyet, lalu ibu anak kita jawab, ya bu monyet, kata dia. Kan susah tidak? Jangan, ingat. Takut nanti doa orang tua itu makbul. Ada kisah seorang ini di Arab, kini sudah jadi ustaz, tapi dalam keadaan lumpuh dan tubuhnya tak bisa bergerak sama sekali, hanya kepalanya saja begitu. Dia berkisah tentang dia.
bahwa dia dulu termasuk anak-anak yang nakalah cukup gini melawan orang tua, tidak sholat, tidak ini. Suatu ketika bapaknya menyumpah. Kata bapaknya, semoga engkau mengalami kecelakaan. Begitu dia mau mandi berenang, dia terjun dari kolam renang, jatuh, patah. Sampai hari ini. Tapi semenjak dia patah itu baru dia menyesal keadaan. Dan bapaknya juga menyesal. Kenapa? Ternyata laknat bapaknya bertepatan dengan waktu yang makbul. Kenapa kita katakan kamu dasar bodoh? Akhirnya kita mendoakan anak jadi anak yang bodoh. Kenapa kita lembut? Sumpah kamu batasnya begitu. Kami besok usahakan lagi, ya, lebih baik bahasanya, ya. Itu dulu secara umum. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kalau jemaah mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan bisa langsung langsung dan akan diserahkan baik. Monggo. Ya, kalau ada pertanyaan, sebab orang Melayu bilang malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya malu di jalan. Tak mau bertanya jalan-jalan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Tadi juga dibahaskan beri anak dengan baik-baik agar semuanya menjadi baik. Nah, kami sebagai orang tua tentunya mau anaknya menjadi baik dan kami pun menjadi baik. Tapi kadang anak kan bisa jadi baik, bisa jadi jelek. Nah, yang saya tanyakan di sini, jika kita sudah mendidik anak dengan baik, tapi anak itu tetap jelek, dengan lakunya maksudnya. Nah, pertanyaan saya, jika anak itu salah, siapa yang salah? Yang kedua, jika anak itu berbeda, siapa yang dapat bisa mengadili? Ini problem. Perhatikan, anak-anak harus paham ketika mereka belum balik. Ketika belum balik, maka dosa dan kesalahan anak kepada orang tua. Kewajiban mereka. Tapi ketika mereka telah balik, mereka tidak bisa menisbatkan kesalahan itu kepada orang tuanya. Kenapa? Karena mereka sudah balik dan mereka bisa mencari. Mereka bisa cari informasi apapun di internet. Tapi mereka bisa juga mencari kebaikan di sini. Kenapa mereka tidak carikan kebaikan? Nah, dua sisi harus dilihat. Apabila orang tua itu sudah berusaha untuk baik, untuk ini, tak bisa dinisbatkan kesalahan orang tua. Nabi Lut mendidik anak atau bukan? Nabi Lut mendidik anaknya. Berhasil atau tidak? Gagal. Nabi Nuh dididiklah anaknya. Dididik. Berhasil atau tidak? Iya. Tapi tugasnya adalah mendidik. Begitu juga kita dakwah. Tugas kita dakwah. Orang mau taat atau tidak, itu sudah tidak urusan kita. Karena nilai keberhasilan itu bukan didapat begitu. Tapi sampainya apa yang ingin kita sampaikan itu kepada orang yang harus kita sampaikan. Kepada anak, kita sampaikan. Nah, sholat, nah ini. Tapi namanya anak-anak kadang-kadang berubah. Tapi kewajiban kita tetap memperingatkan. Tapi ketika kita sudah lalai, di situ kenanya. Ya, yang penting usaha kita tetap ada. Nah, kadang-kadang baik menurut kita, belum tentu baik menurut anak. Saya contohkan. Ada seorang tua memaksa anaknya masuk pesantren. Bapak sudah begini ya, kamu jangan seperti bapak. Bapak ingin hafal Quran, tapi tak bisa, kamu yang hafal. Itu artinya cita-cita kita dilanjutkan oleh anak. Akhirnya anak jadi beban. Sementara apa itu? Ya, Nik pun berusaha kok jalan-jalan. Jadi ajar dengan baik, sudah itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Cari metode-metode yang baik. Kadang-kadang kita tak sadar bahwa metode kita itu ada kesalahan, ya. Ada kesalahan, kita terlalu memaksakan kehendak. Anak dapatkan di beberapa pondok, ya. Kadang-kadang anak yang dipaksa masuk pondok ketika kelas 5, kelas 6 mulai bertingkah. Apa tingkahnya? Dulu dia tak mencuri, kelas 5 dia mulai mencuri. Ketika ditangkap, dia ngaku, "Ya Ustaz, saya malingnya Ustaz," kata dia. Ya. "Berhentikanlah Ustaz," kata dia.
Apa alasannya itu? Jadi dia sengaja maling, bukan karena sifatnya ingin maling. Dia cari maling itu, mencuri itu agar dia dikeluarkan dari pondok. Sehingga dia dikeluarkan tak salah, yang salah orang pondok. Itu caranya. Ya, udah Pak, orang pondok nak mau terima saya lagi Pak. Saya padahal bertobat Pak untuk tak mencuri lagi, saya gini. Itu dia alasan. Akhirnya orang tua salah aja pondok. Padahal itu strategi anak supaya dia keluarkan dari pondok, dan itu banyak saya dapatkan. Ya, asal sudah kelas 5, ini bertingkah. Saya bilang, sudah biarkan aja. Cuma Andung kasih tahu orang tua. Bagaimana? Berunding orang tuanya. Berunding, Pak. Ini kebiasaan anak bapak, ini sebenarnya bukan sifat dia. Dia supaya dikeluarkan. Bagaimana caranya, Pak? Nanti bapaknya bilang, udah kalau dia maling-maling gitu tuh, ganti aja Ustaz. Namun dia tetap di pondok. Nah, jadi lama-lama berhenti dia tuh. Oh, rupanya usaha pertama gagal. Dia akan cari usaha lain lagi agar tetap dikeluarkan dari pondok. Macam-macam cara. Ya. Nah, maka apa? Karena dia terpaksa. Ada lagi betul keluar. Dia tidak mau sekolah di pondok. Dia mau sekolah umum. Kalau tidak pondok. Kalau di pondok dia tidak mau. Ada. Padahal dari kelas 1 sampai kelas 4 dia di pondok. Kenapa? Karena dia takut sama bapaknya. Sudah kelas 5 atau kelas 2 SMA, dia sudah merasa punya power. Kini bapak mau nyekolahkan saya atau mau berhentikan saya? Kan tanggung. Akhirnya bapaknya yang sudah nak sekolah umum majalah, balik sekolah umum. Lihat. Maka itu kita perlu pengertian anak. Hatta dia tak di pondok pun, hatta dia di sekolah umum pun, ya. Yang penting pendidikan agama tetap ada pada anak kita. Maaf Pak, saya bukan dari pesantren. Saya dari umum, SMP, SD, SMP, SMA, matematika. Yang penting kita belajar agama. Dimanapun kita ingin belajar, bersungguh-sungguh tanamkan kepada anak. Nah, bagi anak-anak kita yang memang punya kekuatan ngapal Quran, kekuatan semangat ini. Ada anak-anak itu kalau sudah matematika, betul-betul bingung dia Pak. Tak bisa dia ngitung, jangan dipaksa dia menjadi matematika. Mungkin kalau suruh ngapal baru dia cepat. Arahkan dia. Itu caranya. Yang lain? Yang mana nih? Sana, sini. Kiri, kanan. Kanan dulu. Kiri dulu. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 itu dikatakan bahwa kita itu adalah takut pada Allah apabila meninggalkan keturunan yang lemah. Iya. Di situ kita disuruh khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Iya. Nah, yang dimaksud itu seperti apa? Iya. Ada ayat yang mengkhususkan kita jangan tinggalkan anakmu dalam kelemahan. Ya, ada ayat kelemahan itu ditujukan adalah kelemahan iman. Ada juga ayat jangan engkau meninggalkan anakmu dalam kelemahan ekonomi. Namun kita harus gabungkan dua-duanya. Yang paling ditakutkan adalah kelemahan iman. Sebab berapa banyaknya Pak, kalau kita meninggalkan harta yang banyak bagi anak yang tak tahu agama, maka sesungguhnya harta itu akan menyiksa diri kita kan. Karena anak tak tahu bagaimana memanfaatkan harta yang ditinggalkan, mereka bisa berkelahi satu sama lain. Tapi kalau kita, karena imannya lemah, tapi anak yang memiliki kekuatan iman, ya, maka sedikit harta kita akan menjadi berkah dalam hidupnya. Namun, kalau kita bisa berusaha dengan baik, apa kata Imam Syafi'i? Orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan yang diberi Allah. Merasa cukup dengan yang diberi Allah. Ini tak berarti kalau ada naik gaji, kita tak mau. Kenapa? Sudahlah, saya cukup gaji segini aja lah. Saya mau jadi orang kaya. Itu salah paham. Yang merasa cukup itu, dia tetap usaha. Dia usaha begini, kemudian dia meningkatkan usahanya. Apapun dia hasilkan dari peningkatan itu, dia selalu merasa cukup. Masalahnya selalu kita tak merasa cukup. Ya, nah jangan tinggalkan dalam keadaan lemah. Nah, dalam keadaan lemah ini, pertama kelemahan iman. Yang kedua, harta juga. Maka itu kita perlu perhitungkan perbelanjaan harta kita. Maka itu harta warisan itu hanya boleh diwasiatkan dengan hitungan berapa? 1/3 dari harta peninggalan kita itu boleh diwasiatkan. Supaya apa? Supaya anak-anak kita tak jadi peminta
minta pengemis. Nah, ini juga anjuran untuk jaga harta kita. Tetapi ingat, bukan harta itu tujuan utamanya. Karena banyak orang miskin tapi anaknya bisa terjaga seperti tadi. Tapi kalau kita punya harta, kita jaga, ingat, imannya harus lebih kuat. Karena banyak orang punya harta tapi didikan imannya tak ada, hancur. Putus suami, istri, anak, saudara. Jadi kelemahan dia. Karena di Al-Quran menyebutkan dua kelemahan. Ada kelemahan iman, ada kelemahan masalah ekonomi itu sendiri. Hanya orang terbalik gini. Kelemahan iman tidak dipikirkan, yang selalu dipikirkan kelemahan harta. Waktu saya kalau mati, nak, kamu mau makan apa? Padahal dia dulu makan juga dia. Tidak sedikit kini orang tua khawatir anaknya tak bisa jadi pegawai negeri. Padahal dia sendiri bukan pegawai negeri. Pak, nak, sudahlah bapak ini petani, kamu harus jadi pegawai negeri, kamu susah makan. Padahal dia sudah punya anak 10 dengan kerjanya sebagai petani, anaknya makan. Kenapa dia takut anaknya begini? Bukan artinya dilarang jadi pegawai negeri, tetapi bukan itu tujuannya. Ini dia. Jadi kadang-kadang ketika harta orang buruk, maka itu dikatakan siapa yang ingin harta, Allah bagi harta. Tak akan Allah rugikan. Allah katakan, "Mukun man kana yuridu hayata dunya wa zinataha wa fi lim a'malu fiha wa fiha khusn." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kami beri pada mereka, kata Allah. Siapa saja yang minta, kami berikan, kata Allah. Orang kafir, orang muslim, orang fasik, solat tak solat, kalau mereka ingin cari harta untuk harta, dunia untuk dunia, kami berikan, kata Allah. Tapi ayat 16-nya Allah katakan, ulaikal ladzina yas'alun fil akhirah ila nar. Orang cari dunianya untuk dunianya, tidak ada di akhirat kecuali neraka. Bah, di dunia ini kita seperti ke sawah. Kalau kita ke sawah nanam padi atau nanam rumput? Kita nanam padi. Kalau kita nanam rumput, ikut tak padi? Kalau kita nanam padi, itu dia. Kalau kita di dunia ini mencari dunia untuk akhirat, dunia ikut. Akhirat juga dapat. Tapi cari dunia untuk dunia, Allah bagikan dunia, akhirat tidak Allah bagikan. Itu dia. Karena orang zuhud, orang memanfaatkan dunianya untuk akhiratnya. Tak berarti orang zuhud itu orang campakkan dunianya. Ada mobil dijual, ada rumah dijual. Baju ini lalu pakai baju campang-camping aja. Kenapa baju mungkin campang-camping? Zuhud. Antum tak zuhud, antum mandakkan kezuhudan orang. Zuhud, dia manfaatkan dunianya untuk akhiratnya. Jabatannya bisa manfaatkan untuk akhirat, ya. Kemudian kendaraannya semuanya untuk akhirat. Nah, untuk akhirat itu tak berarti diinfakkan semua. Kalau seperti Abu Bakar bisa, bagus. Tapi istri kita seperti istri Abu Bakar tak? Itu. Oh, saya mau infak semua. Oh, tunggu dulu antum. Oh, seperti Umar separuh. Tentu pertanyaan, istri kita seperti istri Umar apa? Kadang-kadang tidak kan? Sebagian istri itu justru menangis ketika kita ingin berinfak. Itu sebagian. Bukan menangis karena kita tak mau berinfak. Bukan. Menangis ketika kita ingin berinfak. Nih rencana ini ada infak memasukkan emas. Saya kan belum punya emas. Jadi emas yang gede-gede ini emas apa namanya? Ya. Ada syukur sudah punya emas yang segede-gede ini, masih emas yang lain juga perlu. Jangan, cukuplah. Apa tidak perlu emas yang lain? Yang kecil-kecil jangan. Adik sudah punya emas yang besar seperti ini. Yang kecil-kecil itu tak usah dipakai lagi. Buatkan untuk infak, kan mantap gitu. Cukuplah sudah ada emas, kan gitu. Mantap, ya. Balik istri kita bilang, ya mas, lagi ini makan nasi saya menikah denganmu. Bilang aja sama istriku, nasib baik engkau bisa makan nasi. Tetangga makan tulang aja susah. Coba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sekarang ini saya dengan anak saya yang pertama ini kalimatnya sudah tensinya sudah tinggi. Jadi kalau marah itu bukan marah yang sedang, itu marah yang sedang tinggi. Itu sebenarnya masalah-masalah secara hukum anak saya yang pertama ini saya sudah tahu. Contohnya bersolat, ngaji menurut supaya tidak. Saya ini memang kalau di rumah itu setelah maghrib itu ngaji, sholat di masjid, ya pikirlah setelah langsung salat apa, itu sudah masalah itu. Padahal dulu waktu saya di anak saya itu
karena belajar agamanya hampir bersama Ustaz. Jadi di kelas 2 sampai SMP itu kemana-mana ada taklim. Ya. Saya dengan harapan dengan saya mengajar itu belajar. Ternyata tidak ada saya. Tapi sekarang itu kalau ada baca buku, misalnya Ustaznya belakang dua ilmu yang kemudian ada memang karena itu saya kasih tahu. Sampai hari itu berantem hari. Ya akhirnya masalahnya yang saya kembali dulu lain. Itu gimana itu? Ini yang kalimat yang paling tinggi. Mulai dari yang saya mulai kuliah ini tidak tahu kalau memang itu kalau kuliah di semester pertama ini. Iya. Kalimatnya itu apa maknanya? Ngajak berantem lah istilahnya. Oh gitu. Pak, perlu dipahami pubertas anak. Kalau anak itu baru kuliah, biasanya mereka disibukkan oleh perkuliahan. Terutama mahasiswa yang baru masuk kuliah itu seperti pendekar turun gunung, Pak. Dimanapun cerita tentang kuliah saja tuh, Pak, sungguhlah dia sudah 1 semester 2 semester, bosan nanti kuliah tuh. Bosan di kuliah. Biasanya anak-anak baru kuliah, wah ngomongnya mau bahasa Inggris saja, jatuh sedikit bahasa Inggris, semua bahasa Inggris. Padahal Inggrisnya yes no, aja yang tahu kadang-kadang ya. Tapi perlu perlahan, mungkin nanti ada kawan dia yang ngajak dia ini. Memang banyak teman-teman kita yang saudara-saudara anak-anaknya kayak gitu. Tapi yang paling penting tekankan ini mereka salat benar. Arahkan dia tetap sholat. Nah sholat ini kan tetap ini itu. Sebab mungkin untuk jamaah dia belum kurang. Nah ini kita perlu kesabaran. Kenapa? Orang yang tua aja banyak yang nggak mau sholat jamaah. Nah apalagi yang muda-muda. Nah ini perlu perlahan. Sebab ketika anak seperti ini kita lawan dengan keras, apalagi dia merasa dia punya kekuatan, dia mungkin di depan kita sholat, di belakang dia tidak mau lagi. Kenapa? Dia merasa terlalu digurui. Lah, nanti sudah besar, dia merasa sudah mahasiswa. Bapaknya apa? Kata dia, ini pengaruh. Nah, maka itu pelan-pelan, mungkin ada ustaz-ustaz lain atau teman-temannya yang sama kuliah, yang mungkin ngaji juga, yang mendekati dia pelan-pelan. Ini biasanya seperti itu. Ya, kalau sudah seperti tadi ngajak kelahi, ya diam-diam ternyata dia belajar silat juga di kampus. Diam-diam dia persiapan untuk bapaknya ngajak kelahi besok itu. Dia mulai persiapan, segala jurus sudah dipelajarinya kan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak. Kadang-kadang ya namanya anak, ya. Pak, anak saya lebih besar dari saya, Pak. Saya kecil, anak saya lebih besar dari saya. Insya Allah lebih besar. Walaupun sudah SMA gini, besar. Tapi memang tak bisa. Ya. Artinya ketika kita dengan lembut memang perlahan sabar. Apalagi sudah di kampus, Pak. Pengaruhnya banyak. Temannya ngajak begini, ini yang paling penting tekan gini sholatnya. Kalau dia masih sholat, dia ajak, nanti mulailah nanti di kampus mudah-mudahan ada yang ngajak taklimnya, ya, guru-gurunya. Nah, nanti kita cari celah siapa yang mendapat. Kadang-kadang seperti itu, ya. Nah, kita lebih sabar. Paling-paling kita disentuhkan sudah, Bapak kini ngasih tahu, kamu sholat yang paling penting. Ya, kalau sempat jemaah. Ini Bapak kasih tahu, kamu pun juga sudah tahu. Sebab urusannya nanti Allah. Kita takut Allah nanti benci. Ya sudah, gitu aja. Semakin sedikit kita bicara dengan anak seperti ini, maka semakin segan dia. Semakin banyak kita bicara, kadang-kadang dia semakin digurui. Bahkan kadang dia jadi senang. Senang dia lihat Bapak marah tuh. Kenapa? Ya dia tak ada yang marahinya, senang dia. Sudah Pak, sudah pergi lagi dia. Jadi ngomongan kita itu tak ada. Tak ada. Nah, bayangkan kita di sana ada menghadapi anak kecil. Itu anak SD baru. Di daerah itu tidak ada yang tak ada yang ditakuti oleh dia. Tak ada. Apapun dilawan dia semuanya. Setiap orang jumpa dia katakan jahat ini. Anak tak pernah bicara sama dia sama sekali. Dia nakal, dia ini diam. Tapi kalau sudah lewat, diam. Berhenti aja gitu. Sebab anak tak pernah ngomong apa, diam dia. Sekali-sekali. Kenapa? Semakin kita banyak ngomong ini, kadang-kadang anak kita semakin ngelunjak dia. Ngelunjak dia itu bukan dia ingin melawan kita, dia agak senang nengok bapak marah. Waduh, semangat juga bapakku gini, walaupun tua masih semangat. Aku aja diajaknya kelahi, kata dia. Diceritain di temannya.
Yang bayar, oh bapakku. Nah, antum jangan sembarangan bapak saya. Sedangkan saya begini aja diajaknya kelahi. Masih semangat tuh, walaupun tua gitu ya. Nah, tapi enggak, kita mulai perlahan. Nah, ya, sudah, bapak kasih tahu. Nah, bapak kasih tahu ini itu. Apalagi dia masih sholat, masih apa? Memang kita inginkan dia merubahkan tak mudah. Kalau Rasulullah saja berdakwahnya 23 tahun, masa kita 23 tahun orang sudah berubah kan susah. Paman Rasulullah sampai mau mati pun tak mau mengucap la ilaha illallah. Si Abu Jahal lah mati betul. Maka tugas kita menyampaikan, apalagi anak kita sudah dewasa, kita sampaikan. Tentu kita lebih bijak. Kamu udah dewasa, dosamu. Dosa bapak kalau tak negur kamu, ini bapak kasih tegur kamu, sudah kewajiban bapak negur kamu. Ya, maka tetaplah kamu sholat ini. Itu paling tidak. Ya, itu secara gambaran. Sebab kalau sudah banyak kini bicara, kalau itu kan masih bagus dia tak melawan tak ini, karena sebagai dunia sekarang ini kadang-kadang anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, anak ini kepentingan ini. Nah, maka kita perlu perlahan, kita tak takut. Inilah diantaranya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ya di pertemuan ini. Semoga lain waktu kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala kembali. Kita sudahi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.